Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu kewirausahaan dan lingkungan global serta inovasi. Next. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Edi Rahman, yang kedua ada Mas Ahmad Fari Alhamdi, dan yang ketiga saya sendiri, yaitu Oki Berfursat. Next. Jadi dalam bab ini kami akan menjelaskan empat subbab. Yang pertama yaitu kewirausahaan, yang kedua entrepreneur versus intrapreneur, yang ketiga tentang inovasi, dan keempat lingkungan global. Subbab ini akan dijelaskan oleh Mas Edi Rahman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja next. Jadi kewirausahaan dari dalam buku Robert D. Hisrich yang berjudul Entrepreneur tahun edisi ke-9 di tahun 2012 menjelaskan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai dengan mengorbankan waktu dan tenaga, melakukan pengambilan risiko finansial, fisik maupun sosial, serta menerima imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Nah, jadi belum sebentar. Jadi yang di sini yang saya garis bawahi adalah sesuatu yang baru dan memiliki nilai. Jadi dalam suatu kewirausahaan itu seseorang wirausaha harus menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai. Jadi ini berkorelasi, tidak bisa sesuatu yang baru itu nggak ada nilainya, dan nggak bisa pula sesuatu yang ada nilainya tuh sesuatu yang lama gitu. Dan yang kedua yang saya garis bawahi di sini itu adalah menerima imbalan moneter dan kebebasan pribadi. Jadi ketika sesuatu yang baru dan memiliki nilai tadi dapat disebut kewirausahaan atau sebuah entrepreneurship, itu ketika sesuatu tersebut dapat menghasilkan atau memberikan penghasilan kepada seorang wirausaha tadi, yaitu imbalan moneter serta kebebasan dan kepuasan pribadi. Jadi kewirausahaan itu tidak boleh stagnan nih, harus bebas gitu, harus bisa bertransisi dan menciptakan sesuatu yang baru terus menerus. Tidak bisa kita stuck di situ-situ saja. Oke, next. Nah, jadi yang kedua adalah fungsi dan peran kewirausaha. Nah, jadi saya ini kutip dari bukunya Pak Suryana yang berjudul Kewirausahaan edisi keempat di tahun 2009. Nah, jadi dalam Pak Suryana ini menjelaskan bahwa fungsi dan peran wirausaha itu ada dua pendekatan. Yang pertama dari pendekatan mikro, yaitu pendekatan dari wirausahawan itu sendiri, dan pendekatan makro, yaitu pendekatan terhadap keseluruhan wirausaha tadi. Nah, yang pendekatan mikro itu wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu, inovator, yang artinya seorang wirausaha itu harus menciptakan sesuatu yang baru tadi, memiliki sebuah gagasan atau ide-ide baru. Jadi harus mengimplementasikan hal-hal yang baru tersebut supaya bisa menghasilkan sebuah wirausahawan. Dan yang kedua adalah sebagai perencana atau planner. Nah, selain dia menemukan sesuatu, berinovasi, dia juga harus bisa merencanakan bagaimana inovasi dia tersebut dapat berkembang dan menghasilkan bagi dia. Jadi harus melalui tahap proses perencanaan atau planning. Oke, selanjutnya itu adalah pendekatan makro. Pendekatan makro ini maksudnya adalah wirausaha harus menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Nah, jadi yang saya garis bawahi di sini adalah mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi di dalam ekonomi suatu negara itu kan terdapat tiga hal ya. Yang pertama itu residensial atau perumahan, di mana orang-orang yang membeli
dengan kata lain sebagai konsumen. Yang kedua yaitu adalah komersial. Komersial itu artinya orang-orang yang berjual beli atau perdagangan. Ya, dengan kata lain sebagai distributor. Dan yang ketiga itu adalah industrial atau industri, dengan kata lain sebagai produsen. Nah, jadi peran dari wirausaha ini di sini dia tuh berperan sebagai dua sekaligus, yaitu sebagai komersial dan industrial. Nah, dengan harapan bahwa wirausaha ini dapat menumbuhkan perekonomian suatu negara tadi. Oke. Mungkin langsung aja next. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor penyebab gagalnya suatu wirausaha. Dikutip dari bukunya Pak W.T. Zimmer, Essential of Entrepreneurship and Small Business Management, edisi ketiga di tahun 2002. Yang pertama itu adalah tidak kompeten dalam hal manajerial. Jadi seorang wirausaha itu harus belajar bagaimana cara memanage resource-nya dia, bagaimana memanage apa yang dia punya supaya tidak kompeten. Maksudnya itu tidak boros, tidak apa ya nanti. Pokoknya harus lancar gitu ya. Oke, mungkin langsung aja yang kedua, yaitu kurang berpengalaman. Jadi selain harus kompeten, seorang wirausaha itu harus mempunyai pengalaman dalam bidang usaha itu sendiri. Malah kebanyakan seorang wirausaha itu adalah seorang yang dulunya pernah bekerja di suatu perusahaan, kemudian berhenti dan dia menciptakan wirausaha sendiri. Jadi ketika kurangnya pengalaman, maka kemungkinan besar wirausaha itu bakal terhambat jalannya. Seperti itu. Mungkin langsung aja yang ketiga, yaitu kurang dapat mengendalikan keuangan. Jadi setelah udah kompeten, punya pengalaman, tapi dia tidak bisa mengendalikan keuangan, hal itu bisa berakibat fatal dalam kewirausahaan itu sendiri. Ketika dia sudah punya modal, tetapi penghasilan yang didapatkan ternyata tidak bisa setidaknya menyamai dari modal tersebut, maka dia akan mengalami kerugian yang besar dan bisa bangkrut. Oke, yang keempat, gagal dalam perencanaan. Seperti yang sebelumnya tadi, ketika sudah dia punya inovasi baru, punya suatu produk untuk wirausaha, tapi dia gagal dalam merencanakan bagaimana produk itu bakal berkembang, bagaimana produk itu menghasilkan bagi dirinya. Jadi ketika dia gagal dalam perencanaan, dia tidak bisa mengantisipasi bagaimana nanti produk itu ke depannya. Misalnya saja contohnya seperti bagaimana ketika ada komplain dari pelanggan, bagaimana ketika produk itu mengalami kerugian, bagaimana produk itu kualitasnya berkurang, seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut yang kelima. Ya, yang kelima adalah lokasi yang kurang memadai. Jadi lokasi ini juga sama pentingnya dengan hal sebelumnya, di mana yang saya tangkap itu lokasi ini dicakup dalam dua hal. Jadi yang pertama, lokasi tersebut harus strategis dan tidak boleh di tempat yang sepi pelanggan. Jadi percuma saja barangnya bagus, tapi nggak ada yang mau beli karena tempatnya sepi. Dan yang kedua, jangan juga di tempat yang ramai. Maksudnya ramai di sini ketika lokasi tersebut berada di pusat komersial yang hampir sama jenis produknya gitu. Contohnya saja misalnya di satu jalan, di ujung jalan satunya ada penjual bakso. Nah, terus di ujung jalan satunya juga ada penjual bakso. Otomatis ketika Anda mendirikan suatu usaha bakso di jalan di tengah-tengah tersebut, maka dapat dipastikan bakso Anda bakal sepi peminat karena orang malas ke tengah jalan. Oke, lanjut yang keenam, yaitu kurangnya pengawasan peralatan atau fasilitas di sini. Jadi alat-alat fasilitas tadi, misalnya kayak bakso kan ada gerobak. Nah, misalnya gerobak baksonya ini kita kurang awasinya, bisa saja jadi bahannya gerobaknya rusak atau kurang awet. Siapa jadi nanti pas
nggak tahu-tahu tiba-tiba rusak, kita nggak bisa berjualan selama seminggu, harus dibaiki dulu. Nah, itu bisa mengurangi penghasilan dan pengeluarannya itu tetap ada. Nah, itu bisa jadi faktor kegagalan wirausaha. Lanjut yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, ini hampir sama dengan kompeten tadi. Bedanya adalah ketika kita kurang sungguh-sungguh, maksudnya kurang sungguh-sungguh di sini adalah niatnya setengah-setengah ya, tidak dijalankan dengan baik gitu, dia akan membuat usaha tersebut kayak berjalan pelan sekali, pelan-pelan, tidak langsung gagal, cuma jalannya itu pelan sekali, jadi tidak ada inovasi dan segala macam. Itu lama-kelamaan dia akan merasa rugi sendiri dan akhirnya gagal. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, jadi sebuah transisi tadi ialah kayak inovasi baru dari inovasi yang sebelumnya. Jadi kita harus terus bertransisi agar produk tersebut tidak kalah bersaing dalam kompetitor-kompetitornya seperti itu. Oke, mungkin langsung aja next. Nah, yang pembahasan kedua itu adalah topik entrepreneur versus intrapreneur. Langsung aja next. Nah, jadi menurut Pak Gary Unger dari tahun 2018, perbedaan dari entrepreneur dan intrapreneur adalah entrepreneur adalah seseorang baik pria maupun wanita yang menciptakan atau memulai perusahaan baru milik mereka sendiri dengan skill passion mereka dan menciptakan suatu bisnis, bersedia bertanggung jawab penuh atas kesuksesan dan kegagalan dari bisnis mereka. Nah, jadi entrepreneur ini adalah orang ya orang jelas. Nah, tapi yang banyak yang kurang diperhatikan itu adalah dia tuh bisa jadi pria maupun wanita gitu. Jadi tidak ada perbedaan misalnya gender segala macam. Pria maupun wanita tuh sama-sama punya kesempatan yang sama dalam entrepreneur gitu. Menurut Pak Gary Unger ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah menciptakan atau memulai perusahaan baru milik mereka sendiri. Jadi seorang wirausahaan tuh tidak bisa kita dari perusahaan lama terus bersegala macam, dia harus menciptakan perusahaan baru gitu, supaya dia tertantang dan menjalankan perusahaannya sendiri dengan skill dan passion dia. Menciptakan suatu bisnis, tanggung jawab itu atas kesuksesan dan kegagalan. Jadi tidak hanya dia bertanggung jawab atas kesuksesannya saja, tapi kegagalannya juga harus ditanggung oleh dia sendiri. Oke, yang selanjutnya itu adalah intrapreneur. Nah, intrapreneur ini merupakan kebalikan dari entrepreneur, yaitu adalah seseorang yang menggunakan skill, passion, dan inovasi mereka untuk mengatur, memanage, atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi bisnis atau perusahaan orang lain. Jadi sama hal, sebenarnya tidak jauh beda dengan entrepreneur, cuma bedanya adalah dia menggunakan passion mereka hanya untuk perusahaan orang lain. Jadi dia istilahnya berada di bawah komando orang lain seperti itu. Ini lanjut aja selanjutnya. Nah, ini adalah contoh entrepreneur di masa sekarang, yaitu namanya Pak Andris Wijaya dari Garut, Jawa Barat. Dia adalah inovator atau perwirausahaan nasi liwet instan 1001. Jadi biasanya kan hal yang instan-instan tuh kayak mie, kopi, instan. Nah, dia menciptakan suatu bagaimana nasi liwet, makanan tradisional Jawa Barat, menjadikan suatu dikemas menjadi suatu yang instan dan inovatif gitu. Ya mungkin usah berlama-lama, lanjut aja next. Yang ke contoh entrepreneur. Nah, contoh entrepreneur sendiri secara general itu adalah seorang manajer dari suatu perusahaan. Nah, jadi seorang manajer suatu perusahaan itu harus bisa memanage bawahan-bawahannya atau karyawan-karyawannya agar bekerja bagaimana dia bisa menjalankan kemauan dari manajer itu sendiri untuk perusahaannya gitu. Dan juga dia harus melapor ke atasannya gitu, bagaimana progres dari perusahaan tersebut gitu. Nah, akan tetapi seorang manajer ini tidak bisa semua orang tuh belum tentu bisa jadi manajer dan mau gitu jadi manajer. Maka dari itu entrepreneur sendiri
juga bukan hal yang mudah gitu. Dia juga butuh keloyalitasan, butuh kepercayaan dari atasan dan bawahan. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut next. Inovasi akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Fahrial. Oke, selanjutnya di pembahasan inovasi. Inovasi hampir menjadi aspek yang menyeluruh dalam kehidupan masa kini. Tanpanya, semua yang ada dalam badan usaha tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk merancang produk dengan sistem yang berkesinambungan. Selanjutnya ada konsep dasar inovasi. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan inovasi. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, inovasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan bisa saja malah salah sasaran, tidak bertahan lama, dan menjadi angan-angan saja. Selanjutnya ada prinsip-prinsip inovasi. Yang pertama ada prinsip keharusan. Nah, yang dimaksud dari prinsip keharusan ini yang pertama yaitu keharusan menganalisis peluang. Semua sumber peluang inovatif harus dianalisis secara sistematis. Tujuannya adalah mencari peluang yang benar-benar sesuai dengan inovasi yang akan dilakukan. Yang kedua, keharusan memperluas wawasan. Makin banyak hal-hal baru yang kita dapat, makin mudah bagi kita untuk mencari gagasan yang inovatif. Yang ketiga, keharusan untuk bertindak efektif. Syarat bagi keefektifan sebuah inovasi adalah kesederhanaan, sehingga timbul pernyataan hal ini sebetulnya sederhana, mengapa tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, yang keempat, keharusan untuk tidak berpikir muluk. Memiliki impian yang besar memang bagus. Hal ini merupakan sumber inspirasi untuk melakukan sebuah inovasi, tetapi akan lebih baik jika dari hal-hal lebih kecil terlebih dahulu. Selanjutnya ada prinsip larangan. Nah, yang dimaksud prinsip larangan ini yang pertama, larangan untuk berlagak pintar. Nah, yang dimaksud dari berlagak pintar nih, maksudnya adalah jangan melakukan hal yang melebihi kemampuan yang dimiliki, karena hal tersebut akan mengakibatkan kegagalan. Nah, yang kedua, larangan untuk rakus. Nah, maksudnya ini, kita harus tetap fokus pada tema inovasi yang telah dipilih. Semakin kita menjauh dari tema tersebut, akan makin menyebar pekerjaan yang kita lakukan. Dan ini juga akan mengakibatkan kegagalan. Nah, yang ketiga, larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Berpikir jauh ke depan memang bagus, tetapi jika kita berpikir terlalu jauh ke depan, maka semakin banyak unsur ketidakpastian yang dihadapi, termasuk juga ketidakpastian untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya ada macam-macam inovasi. Yang pertama ada disruptive innovation. Maksud dari disruptive innovation ini maksudnya perusahaan akan mencoba untuk mendalami dan mengantisipasi perubahan pasar yang dinamis dan memberi variasi pada bisnis demi mengikuti perubahan zaman. Contoh nyatanya adalah media cetak. Nah, yang kedua ada architectural innovation. Jenis inovasi ini maksudnya inovasi ini hanya mengambil pengetahuan, teknologi, dan skill dari produk atau sistem sebelumnya dan menerapkannya di produk atau sistem dalam pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah konsumen baru di suatu pasar. Dan yang terakhir ada radical innovation. Jenis inovasi ini maksudnya inovasi yang akan merubah total skala besar yang memiliki tujuan untuk menciptakan produk atau sistem baru yang tidak berkaitan dengan produk atau sistem yang lain. Jenis ini dapat melahirkan sektor industri yang baru yang belum pernah ada. Selanjutnya ada manfaat inovasi. Yang pertama, untuk memecahkan masalah. Setiap usaha akan selalu mengalami masalah yang kian hari makin kompleks. Untuk menyelesaikan masalah, terkadang membutuhkan cara yang berbeda. Cara tersebut dapat ditemukan dengan berinovasi. Dan yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jika pengusaha merasa stuck dan berjuang untuk meningkatkan produktivitasnya, inilah saatnya untuk memikirkan cara untuk menemukan proses yang baru dengan cara inovasi. Nah, yang ketiga, melahirkan value yang unik atau nilai-nilai unik.
Suatu usaha yang memiliki nilai unik jauh lebih unggul dan menonjol jika dibandingkan dengan usaha lain. Disinilah pemasaran akan lebih meningkat. Nah, yang terakhir, bersaing dengan kompetitor. Karena memiliki nilai yang unik tadi, jadi pengusaha punya keunggulan dengan kompetitor lain. Alih-alih menggunakan atau meniru kompetitor, pengusaha dapat menemukan keunggulannya tersendiri. Selanjutnya, untuk lingkungan global bisa dijelaskan oleh Mas Oki. Oh ya, terima kasih Mas Fahri. Yang saya akan menjelaskan tentang subbab keempat, yaitu lingkungan global. Next. Sebelum itu, di sini pasti udah banyak yang tahu apa arti dari kreativitas. Pastilah. Tapi kalau yang belum tahu nggak sih sebenarnya kreativitas tuh nggak hanya dalam tanda kutip membuat sesuatu yang baru. Next. Sebenarnya kreativitas tuh ada 4 definisi ya. Yang pertama, as a person, menurut Guilford, yang bunyinya yaitu creativity refers to the abilities that are characteristic of creative people. Kreativitas merujuk ke kemampuan di mana kemampuannya adalah karakteristik dari orang yang kreatif. Yang kedua itu as a process, menurut Munandar bahwa kreativitas adalah proses yang menunjukkan influensi dan fleksibilitas bagaimana pemikiran originalnya. Yang ketiga, as a product, menurut Baron bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, as a price, menurut Amabil, bahwa kreativitas merujuk pada produksi ide baru dan berguna dalam berbagai hal. Next. Tadi kan sempat disebut di definisi pertama bahwa creativity adalah kemampuan yang merupakan sebuah karakteristik orang-orang kreatif. Nah, apa sih karakteristiknya? Jadi menurut Guilford, karakteristik orang kreatif ada 5. Yang pertama adalah fluency. Ketika kalian lancar berbahasa Inggris, pasti dibilang fluent. Begitu juga yang lainnya, ketika kalian mengungkapkan atau mengemukakan tugasan secara lancar, kalian disebut juga sebagai fluent. Nah, yang kedua itu adalah flexibility. Kalian tuh fleksibel, kalian tuh luas, bukan dalam konteks fisik, tapi dalam konteks pemecahan masalah. Banyak ide bagus yang terpikirkan oleh kalian dan banyak implementasi juga. Yang ketiga adalah originally. Bahwa apa yang kalian katakan sebagian besar adalah ide kalian, pemikiran kalian, original dari kalian, dan asli dari kalian. Yang keempat adalah elaboration, to elaborate dari kamusnya, menguraikan sebuah materi secara rinci artinya. Dan yang terakhir adalah redefinition, yaitu perumusan kembali. Next. Jadi tantangan kreativitas di lingkungan global, menurut Ancok dan kawan-kawan pada tahun 2002 ada 3 tantangan, yaitu mobilitas atau contohnya siap siaga kapanpun dimanapun ada peluang. Itu tantangan pertama. Yang kedua adalah keserempakan, bahwa ide kalian mungkin sudah dipakai oleh orang-orang di luar sana. Dan yang terakhir adalah terobosan, harus bisa menembus batas-batas tertentu melalui ide. Next. Jadi terus inovasi menghadapi perubahan global. Yang pertama adalah kedekatan. Contohnya kedekatan kita ke seseorang ingin membuat produk pada stakeholder. Yang kedua adalah lokasi. Contohnya adalah ketika membuat suatu produk, kita dapat mendistribusikan dan mengekspansikan ke berbagai negara. Dan yang ketiga adalah tentang sikap. Jadi maksudnya kita dapat terbuka untuk mempraktikkan manajemen secara internasional. Next. Jadi dari kreativitas dan inovasi itu apa sih hambatannya? Hambatannya adalah yang pertama adalah takut resiko. Ketika kita udah tahu resikonya mungkin agak terlalu jauh gitu kan, bisa merugikan banyak aspek dan lain-lain. Jadi kita takut dan nggak mulai, itu termasuk hambatan. Yang kedua adalah kurang sumber daya. Ketika kita sudah punya ide, sudah punya semuanya, tapi tinggal alat-alatnya kurang, di situ hambatan juga. Terus takut kritik juga, kalau misalnya idenya tidak dihargai dan ternyata malah mengundang banyak haters dan lain-lain, itu termasuk hambatan juga. Kurang jelas target, kita kayak nggak tahu apa tujuan dari ide kita, terus pemikiran yang pasif, dan kurangnya kemampuan. Next.
Jadi ada tahapan-tahapannya untuk berperilaku inovatif. Yang pertama, penemuan masalah. Kita mencari apa sih masalah yang ada di masyarakat ini, atau kayak misalnya masalah bagaimana atau dan lain-lain gitu. Dan lanjut ke pengumpulan ide, di mana di sini membutuhkan kreativitas yang disebut tadi, di mana pengumpulan ide yang baru-baru, yang belum orang-orang ini dan original. Terus ke mencari dukungan untuk ide tuh ke sumber daya yang tadi. Dan terakhir mewujudkan ide inovasi. Next. Nah, model perilaku inovatif individu. Jadi yang pertama, lingkungan. Lingkungan tuh merupakan interpretasi kognitif dari situasi kelompok yang ada. Yang kedua, kepemimpinan. Memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan seseorang untuk mendukung inovasi dan kreativitas dalam kelompok. Yang ketiga, kelompok kerja, di mana kerjasama sangat penting dalam penciptaan inovasi. Yang keempat adalah pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah yang ada akan berpengaruh terhadap inovasi yang diciptakan. Next. Segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.